Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 3, yang kami hormati Pak Ketua KPK serta komisioner dan jajaran yang hadir. Pertama, kami ingin dulu memberikan apresiasi kepada KPK. Tadi sudah disinggung juga oleh teman-teman, dengan anggaran yang terbatas, ternyata juga KPK bisa bekerja dan berprestasi. Prestasi itu bisa kita lihat, yang pertama, sudah lama kita tidak mendengar ada OTT, ada lama ini. Akhir-akhir ini OTT ini dilakukan oleh KPK, ada 11 kali OTT dan menetapkan 118 tersangka dan 439 perkara lainnya. Kemudian sepanjang tahun 2025 juga KPK sudah memulihkan aset negara mencapai 1,5 triliun lebih. Ini tentu juga bukan hal yang mudah dengan segala keterbatasan anggaran yang ada di KPK. Kemudian dalam fungsi pencegahan, KPK juga mencatat kemajuan yang cukup signifikan. Ini kita lihat dari laporan LHKPN. LHKPN itu sekarang sudah mencapai 94,89. Ini tentu langkah yang tepat juga dalam rangka bagaimana KPK melakukan pencegahan-pencegahan terhadap tindak pidana korupsi ini. Kemudian dari Indeks Integritas Nasional 2025, walaupun tidak signifikan, ya, KPK juga ada kenaikan dari 71, menjadi 72, sekian. Ini tentu di 2026 ini kita harapkan ini akan lebih signifikan lagi ke depannya. Kita yakin dengan KPK yang baru ini akan bisa bekerja maksimal dengan segala keterbatasan anggaran tadi. Kemudian yang kedua, yang barangkali juga perlu menjadi perhatian bagi rekan-rekan, kawan-kawan di KPK, ini sekaitan dengan lahirnya ini Undang-Undang Nomor 1 2023 ya, tentang KUHP yang baru dan KUHP nomor 20 2025 yang juga membawa perubahan yang signifikan terhadap tatanan hukum pidana kita di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana korupsi masuk di dalam situ. Bisa kita lihat antara lain, misalnya walaupun kita tahu bahwa tindak pidana korupsi ini termasuk kejahatan yang luar biasa dan diatur secara khusus, tetapi ada bagian lain bahwa dengan berlakunya KUHP yang baru ini mengeneral, ya KPK juga harus mengacu kepada aturan itu. Artinya lex specialis derogat lex generalis itu barangkali ini menjadi pertentangan, Pak Ketua, ya, celah bagi penasihat hukum di tingkat peradilan dan lainnya. Ya, ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Dalam artian tentu KPK harus cepat bisa beradaptasi dengan aturan-aturan yang baru ini. Antara lain bisa kita lihat di KUHP baru itu dalam pasal 603, 604 itu mengakomodasi substansi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ya, tetapi menghapuskan pengaturan pidana minimum khusus. Nah, itu sudah tidak ada lagi di dalam KUHP baru ini. Jadi ini tentu KPK juga harus cepat mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan aturan-aturan yang baru ini. Kemudian juga yang baru juga yang harus juga direspon oleh KPK ini tindak pidana korporasi, ya. Di dalam undang-undang baru itu kerugian bisnis itu tidak bisa dipidana, ya, tidak masuk dalam tindak pidana. Itu adalah bagian dari risiko bisnis.
Artinya KPK juga tentu harus bisa mempersiapkan tim-tim investigasi yang lebih dalam tentunya, ya, untuk bisa merangkum bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini juga adalah bagian tindak pidana yang bisa kita bawa ke tindak pidana korupsi. Saya pikir itu barangkali dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mangil.